Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum melenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga. Peraturan dan hukum memang baik, sejauh maksud dan tujuannya adalah baik. Suatu masyarakat, suatu organisasi, perkumpulan atau serikat selalu punya peraturan-peraturannya sendiri. Tanpa peraturan yang dilaksanakan bersama, maka salah pengertian bahkan kekacauan bisa terjadi. Tujuan peraturan itu ialah mengatur hubungan para anggotanya satu dengan yang lain dan hubungan antara anggotanya keluar agar mereka merasa bahagia dan sejahtera. Dengan kata lain, peraturan dibuat untuk memberi kesempatan pada manusia untuk semakin bebas mencapai kesejahteraan. Dan sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengurangi kebebasan manusia untuk mencapai kesejahteraannya. Maka dalam melaksanakan setiap peraturan, orang harus menyadari maksud dan semangat asli peraturan itu. Melaksanakannya secara harafiah tanpa melihatnya dalam arti luas akan mengakibatkan kita jatuh pada legalisme. Kita menjadi kaku dalam pelaksanaan hukum. Dan akibatnya bukan peraturan lagi yang mengabdi manusia, tetapi manusialah yang mengabdi pada hukum. Hal seperti inilah yang dikecam oleh Yesus. Situasi pada masa Yesus sudah dikuasai oleh legalisme. Undang-undang dan peraturan dirumuskan dan dilaksanakan secara kaku. Banyak orang pada waktu itu merasa puas bila melaksanakan peraturan secara harafiah tanpa mengerti apa maksud dan semangat asli dari peraturan itu. Mereka beranggapan bahwa pelaksanaan hukum sama dengan agama. Dan suasana legalisme ini makin lebih ruwet lagi dengan munculnya banyak petunjuk dan peraturan yang mengaburkan maksud asli dari perintah Allah. Maka dalam usahanya untuk memperbaiki situasi ini, Yesus menggarisbawahi kembali maksud dan semangat asli segala aturan yang ada dalam hukum Taurat. Dia kumandangkan itu melalui ke-8 sabda bahagia, seperti kita dengar hari Senin kemarin. Tetapi banyak orang Yahudi mulai bertanya, siapa orang ini? Kok berani membuat suatu gagasan yang baru? Karena sudah ada 10 perintah Allah dan hukum Taurat.
Apakah Yesus ini bermaksud mengaburkan atau malahan membatalkan semuanya itu? Yesus memang menduga pikiran mereka. Dan karena itu dia dengan tegas mengatakan, "Jangan kamu kira saya datang untuk menghapus atau merombak perintah Allah yang disampaikannya dengan perantaran Musa dan para nabi. Justru sebaliknya, saya malahan datang untuk menyempurnakannya. Saya datang untuk mengajarkan kepada semua orang dengan cara mana dan dengan semangat mana perintah Allah itu harus dilaksanakan." Kita diciptakan Allah sebagai insan yang berbudi, yakni dengan akal yang dapat berpikir dan dengan kehendak bebas yang dapat memilih antara yang baik dan yang jahat. Allah menciptakan kita secara demikian dengan harapan bahwa kita setiap saat memikirkan apa sebenarnya yang dikehendaki Allah dari kita. Sikap semacam inilah yang berkenan pada Allah, bukan sikap kaku yang mengikuti perintah-perintahnya tanpa menghayati isinya. Hidup kita tidak diatur oleh hukum yang mati, tetapi oleh hukum yang hidup. Melaksanakan dan mengikuti hukum yang hidup berarti menempatkan diri kita pada jalan menuju kehidupan. Kita bukanlah hamba-hamba yang melaksanakan hukum secara kaku dengan merasa terpaksa. Sebaliknya, kita adalah anak-anak Allah yang melaksanakan hukum dan perintahnya dengan kegembiraan dan cinta.